Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi mata kuliah statistika dasar. Pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait materi teknik pengumpulan data dan teknik sampling. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan data atau data collection dalam statistika. Jadi, teknik pengumpulan data dalam statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Mungkin kata sensus ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman mahasiswa sekalian. Seringkali kita mendengar kata sensus penduduk, sensus pertanian, dan lain sebagainya. Saya yakin ini bukan istilah yang baru. Jadi sensus ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan pada tingkat populasi. Alhasil akan diperoleh informasi yang sifatnya lengkap. Hanya saja ketika ukuran populasinya sangat besar, maka seringkali sensus menjadi pilihan yang mahal dan sulit untuk dilakukan. Jadi sensus ini adalah pengumpulan data pada seluruh populasi. Salah satunya itu yang dilakukan oleh BPS, diantaranya itu adalah sensus penduduk, itu artinya mengambil data dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia, karena populasi dari sensus penduduk itu adalah seluruh penduduk yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang dinamakan sensus. Jadi pengambilan datanya dilakukan menyeluruh kepada seluruh populasi. Nah, karena jumlahnya sangat besar, maka seringkali sensus ini menjadi pilihan yang mahal dan sulit untuk dilakukan. Seorang peneliti biasanya memiliki banyak keterbatasan jika populasi penelitiannya itu dalam skop atau cakupan yang sangat besar atau sangat luas. Selain sensus, teknik pengumpulan data yang kedua dalam statistika itu disebut dengan sampling. Sampling ini adalah pengumpulan data yang dilakukan pada sampel, di mana sampel ini adalah subbagian dari populasi. Jadi tidak keseluruhan populasi yang diambil datanya, hanya cukup pada sampelnya saja, yaitu bagian dari populasi. Nah, hasil dari sampling ini informasi yang diperoleh sifatnya kurang lengkap, artinya tidak selengkap sensus, karena memang sampling ini hanya mengambil data dari subbagian populasi, tidak secara keseluruhan. Pendekatan semacam ini cukup umum ditemui dalam penelitian. Nah, di sini sampel yang baik adalah sampel yang dapat merepresentasikan populasinya, artinya mewakili populasi, keadaan populasi. Nah, agar sampelnya ini representatif terhadap populasi, dibutuhkan teknik sampling yang tepat. Nah, ini akan lebih dibahas lebih lanjut tentang teknik-teknik sampling dalam statistika. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel. Ini sudah dibahas di pertemuan awal-awal. Jika ini adalah populasi, yang lingkaran besar adalah populasi, bagian dari populasi ini disebut dengan sampel, subbagian dari populasi. Nah, teknik sampling sendiri ini adalah proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi, baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Jadi, besarnya sampel, kemudian jenis sampel itu sangat menentukan apakah sampel yang kita pilih ini bisa benar-benar representatif terhadap populasi nantinya. Kemudian jika kita menggunakan teknik sampling dalam pengumpulan data, ada satu istilah yang tidak pernah merupakan bagian dari teknik sampling, yaitu sampling error. Sampling
error. Tampering itu teknik pengambilan sampel, sedangkan error itu kesalahan. Jadi sampling error kalau di Indonesia kan adalah kesalahan sampel dalam pengambilan sampel. Jadi karena sampel merupakan subbagian dari populasi, maka selisih atau perbedaan nilai antara data sampel dan data populasi akan selalu ada. Ya, karena datanya cuma hanya dari sampel, maka pasti ada perbedaan atau selisih antara data sampel dan data populasi. Nah, perbedaan atau selisih ini dikenal dengan istilah sampling error, kesalahan sampel. Bahkan dengan teknik sampling sebaik apapun, sampling error ini tidak dapat dihindarkan. Jadi sebaik apapun kita merancang teknik sampling pada suatu penelitian, sampling error ini adalah satu yang tidak bisa dihindari, pasti ada. Yang bisa kita lakukan adalah meminimumkan nilai sampling errornya, sehingga hasil dari data sampel ini tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil data dari populasi. Oke, lanjut. Ada beberapa syarat dari sampel. Yang pertama yaitu akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan bias. Bias di sini artinya kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka makin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi. Kemudian yang kedua, syarat sampel yang kedua adalah tingkat kepercayaan atau confidence, yaitu derajat kepercayaan atau ketelitian dalam pengambilan sebuah sampel. Semakin tinggi tingkat confidence atau tingkat kepercayaan, maka semakin dapat dipercaya data tersebut. Tingkat kepercayaan seperti dua sisi mata uang dengan sampling error. Angka sampling error mengestimasi berapa nilai populasi, sementara tingkat kepercayaan memastikan berapa besar estimasi itu berlaku di dalam populasi. Kemudian syarat sampel yang ketiga ini menurut Nanlin tahun 1976, bahwa agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik dari populasi. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting dari syarat sampel yaitu adalah presisi. Yaitu memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi diukur oleh simpangan baku atau standar error. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, maka tinggi pula tingkat presisinya, ya. Jadi ini adalah 4 syarat dari sampel. Selanjutnya akan dibahas tentang ukuran sampel atau banyaknya sampel. Nah, salah satu rumus yang sering digunakan untuk menentukan banyaknya sampel yang diambil dalam suatu penelitian itu adalah rumus Lovin tahun 1960, di mana rumusnya itu adalah N di mana N ini adalah ukuran sampel. Jadi rumusnya ini adalah rumus Lovin ini, N sama dengan N kecil sama dengan N per 1 tambah N kali E kuadrat, di mana N kecil ini adalah ukuran sampel atau banyaknya sampel, kemudian N besar itu menunjukkan banyaknya populasi, dan E itu adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Misalnya tingkat kesalahannya itu 2%, 5%, 1%, itu ditentukan oleh peneliti. Jadi tingkat kesalahan ini ditentukan oleh peneliti. Semakin kecil tingkat kesalahannya, maka pasti akan menghasilkan jumlah sampel yang semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin besar tingkat kesalahannya, maka jumlah sampelnya akan semakin kecil, namun akurasi dari hasil datanya ini semakin menurun. Oke, lanjut.
Ini adalah salah satu contoh dalam penentuan banyak sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Ya, ini adalah contohnya ya, supaya bisa lebih dimengerti bagaimana penggunaan rumus Lovin dalam menentukan banyaknya sampel. Ya, ini dari salah satu penelitian pada tahun 2020, bukan penelitiannya, quick count. Jadi quick count Pilkada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020. Mungkin kata quick count ini sudah tidak asing juga di telinga kita, sama-sama sering kita dengar, khususnya di masa-masa pemilihan umum atau pilkada. Jadi quick count ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga survei untuk hitung cepat ya hasil pemilu, hasil pilkada. Jadi kalau misalkan pilkada dilaksanakan pada hari ini dengan metode quick count, itu hasilnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan hasil real count dari KPU, karena KPU proses real count-nya itu dia menggunakan teknik sensus, artinya menggunakan data dari seluruh TPS yang ada, sedangkan pada quick count itu hanya menggunakan TPS sampel saja, jadi hanya subbagian dari populasi TPS, makanya hasilnya bisa lebih cepat daripada real count yang dilakukan oleh KPU. Oke, ini salah satu contohnya pada pelaksanaan quick count Pilkada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, bulan Desember kalau tidak salah ya. Jadi pada saat itu populasi TPS pada tahun 2020 di Bone Bolango itu sejumlah 381 TPS. Nah, tim dosen yang melakukan quick count, tim dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo menetapkan batas toleransi kesalahan yang diinginkan dari quick count ini adalah 5%. Jadi nilai E-nya itu adalah 5%. 5/100 itu sama dengan 0,05. 5% batas kesalahan 5% ini artinya hasil quick count nanti bisa saja dia bergeser maksimal 5% dari data populasi atau data dari real count-nya KPU. Jadi misalkan hasil quick count untuk calon 1 sejumlah 40%, kemudian hasil real count-nya itu bisa saja selisihnya di kisaran 0 sampai 5% dengan yang ada di real count-nya KPU. Oke, lanjut membahas contohnya ya. Jadi ini rumus Lovin-nya N, di mana N itu adalah banyaknya sampel. N itu adalah jumlah populasi, di mana populasinya di sini adalah TPS sejumlah 381 dibagi 1 ditambah 381 kali 0,05, karena kesalahan yang toleransi kesalahan sudah ditetapkan oleh tim itu adalah 5%, jadi 0,05 kuadrat tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 195,1 dibulatkan menjadi 195 TPS ya. Jadi pada saat itu tim dosen melakukan quick count dengan hanya menggunakan 195 TPS. Jadi yang dimaksudkan dalam perhitungan itu hanya data dari 195 TPS sampel. Nah, jadi 5% tingkat kesalahan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang dipakai dalam quick count ini adalah 95%. Tingkat kepercayaan 95% berarti probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 95%, dan kemungkinan salahnya adalah 5%. Jadi tingkat kepercayaannya 95%, kemungkinan salahnya adalah sebesar 5% ya. Ini adalah contoh penentuan banyaknya sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Selain rumus Lovin ada beberapa cara atau rumus-rumus lainnya dalam menentukan ukuran sampel, namun pada materi kali ini saya hanya membahas salah satunya, yaitu dengan menggunakan rumus Lovin. Oke, lanjut. Ini ada teknik sampling. Jadi teknik sampling ini terbagi menjadi 2 ya, ada probability sampling dan non probability sampling. Ini akan kita bahas satu persatu perbedaannya antara probability sampling dan non probability sampling, kemudian jenis-jenis dari masing-masing jenis sampling ini. Jadi yang probability seperti apa, non probability seperti apa.
Oke, pertama kita bahas dulu perbedaan antara probability sampling dan non-probability sampling. Probabilitas jadi kata kuncinya di situ adalah probabilitas peluang ya. Ini probability. Nah, yang probability sampling ini setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi pada probability sampling dia setiap anggota populasi itu peluangnya sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Kemudian hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Jadi hasil penelitian dari probability sampling ini, misalnya pada quick count tadi itu hasilnya itu digunakan untuk mengestimasi hasil dari populasi. Jadi lembaga survei sudah mengestimasi, meramal hasil dari pilkada atau pemilu dari hasil quick count yang dilakukan. Itu untuk probability. Sebaliknya untuk non probability sampling ya, jadi setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk menjadi anggota sampel. Kemudian hasil penelitian tidak untuk digeneralisasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis probability sampling. Ini ya, probability sampling, jadi setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan atau peluang. Probability itu peluang ya, peluang yang sama untuk diseleksi menjadi subjek dalam sampel. Representatif ini penting untuk generalisasi, jadi akan disimpulkan hasil dari penelitian ini akan disimpulkan bukan hanya skop sampling tapi skop populasi. Kemudian yang kedua, menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Nah, dalam merencanakan sampling probability, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Jadi, dalam melakukan probability sampling, peneliti wajib untuk mengetahui besarnya populasi. Jadi, kita harus sudah ada data awal terkait jumlah keseluruhan populasi sebelum melakukan probability sampling. Kemudian yang kedua, besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan. Jadi setelah diketahui populasinya, kita menggunakan rumus, salah satunya tadi rumus Lovin, dan kita tentukan besarnya sampel yang ingin kita gunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, yang tadi setiap unsur atau kelompok memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, probability sampling ini dia ada beberapa macam, ada 6. Pertama itu simple random sampling. Ini katanya simple random sampling. Simple random sampling ini, simple ini sederhana, random acak, sampling pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel secara acak sederhana ya, kalau kita artikan kata per kata. Jadi teknik sampling secara acak, setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian yang kedua, syaratnya untuk simple random sampling ini anggota populasi dianggap homogen ya. Kemudian cara pengambilan sampel bisa melalui undian ya, bisa melalui dadu atau dengan angka-angka yang kemudian dikocok lalu diambil secara acak. Kemudian sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Jadi ini memang agak sering digunakan khususnya dalam penelitian sains karena tingkat kekeliruannya ini terkecil dibandingkan dengan teknik sampling yang lainnya, khususnya dalam penelitian sains. Oke, ini contoh simple random sampling. Jadi misalkan ya, ini contohnya untuk simple random sampling. Jadi ini ada populasi yang dalam kotak merah ini adalah populasi yang sudah diberi nomor 1, 2, 3 sampai sini 10, kemudian di baris kedua 11 sampai 20, seterusnya sampai ke bawah yang di ujung sini adalah 100. Nah, misalkan dibutuhkan 10 sampel dari populasi ini. Nah, itu bisa karena random ya, acak. Jadi cara pengambilan sampelnya ini bisa kita acak. Misalkan kita ada
kalau di handphone sekarang di Play Store itu orang arisan itu biasanya sudah tidak menggunakan kocokan di dalam kertas lagi, tapi sudah ada aplikasi yang namanya random number generator. Jadi kita tinggal memasukkan ada 100 angka, berapa angka yang mau diambil, 10 angka, itu biasanya aplikasi langsung mengeluarkan 10 angka secara acak. Jadi ini ada angkanya 10 angka, artinya yang angka-angka yang terpilih ini, populasi ini kan sudah diberi angka. Nah, angka yang terpilih ini yang dijadikan sebagai sampel. Jadi pengambilan sampelnya ini memang benar-benar secara acak. Bisa melalui undian ya, yang acak. Kemudian contoh yang kedua dari probability sampling yaitu stratified random sampling. Stratified ya, stratified ini artinya strata, random acak, sampling pengambilan sampel. Jadi stratified random sampling digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata ya. Strata itu artinya tingkatan. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai dengan porsinya. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Ya, jadi kalau sampelnya itu ada karakteristik yang berbeda, ada stratanya, itu bagus menggunakan stratified random sampling. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang menjadi sampel. Ya, karena heterogen yang ada strata jadi berbeda. Jangan sampai kalau kita menggunakan simple random sampling itu hanya tidak imbang antara, misalkan di sini populasinya ada proporsi laki-laki dan perempuan, namun karena kita cuma mengambil secara acak, bukan tidak mungkin yang banyak diambil pada saat acak sampel itu hanya dari perempuan, sedangkan laki-lakinya hanya sangat sedikit. Jadi ini artinya tidak balance. Makanya stratified ini sangat bagus digunakan untuk sampel yang heterogen. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya ada populasi, ada 90 orang, kita akan mengambil sampel dari populasi. Misalkan setelah menentukan ukuran banyak sampel itu diperlukan 270 sampel. Nah, ternyata dari populasi ini mereka terbagi menjadi 3 golongan. Ada dari golongan 2, golongan 3, golongan 4. Jadi kalau di strata ini antara golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 itu harus terdistribusi secara rata dalam sampel. Nah, jadi misalkan di sini bisa diambil 90 dari golongan 2, 90 dari golongan 3, kemudian 90 dari golongan 4. Jadi ini ya maksudnya strata. Kita melihat heterogenitas dari populasi, kita bagi secara merata yang akan dijadikan sampel. Nah, stratified random sampling ini sendiri sebenarnya dia terdiri menjadi 2 jenis. Nah, ini sebelum membahas itu, ini ya contoh lagi dari stratified random sampling. Ya, misalkan ini ada 3 kelompok, ada yang kelompok yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, kalau misalkan kita pakai acak simple random sampling, bisa saja salah satu kelompok ini tidak ada dalam kerangka sampel. Namun karena kita pakai strata, jadi kita bagi ya. Kelompok kuning kita ambil 2 secara random, merah kita ambil 2, caranya juga secara random, kemudian biru kita ambil 2 secara random. Random di sini bisa menggunakan undian dan lain sebagainya ya. Jadi acak. Nah, ini dia perbandingan antara stratified dan simple random sampling. Ini tidak ada ya. Oke. Yang dibahas di sini adalah perbandingan antara stratified sampling dengan simple random sampling. Nah, stratified ini kita bagi populasinya menjadi per kategori. Nah, ini ada yang warna hijau, ada yang warna
biru. Nah, kalau di simple random sampling digabung semuanya, tidak melihat heterogenitas atau perbedaan dari populasi. Nah, misalkan akan mengambil sampel sejumlah 5. Nah, kita lihat secara proporsional, acak diambil 2 dari yang warna hijau kalau di strata ya, kemudian 3 di warna biru. Jadi semuanya terwakili. Berbeda halnya dengan simple random sampling di sini karena memang benar-benar diambil secara acak tanpa melihat kategori atau heterogenitas dari sampel, makanya di sini ada terambil 4 yang biru, sedangkan yang hijaunya hanya 1. Ini kalau secara perbandingan antara stratified, jadi yang bersampel yang berstrata, dan sampel yang hanya diambil secara acak. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini bagian dari stratified random sampling, namanya adalah proportionate stratified random sampling. Nah, kata kuncinya di sini ada proporsional ya. Nah, jadi teknik sampling dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Anggota populasi heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti signifikan pada pencapaian tujuan penelitian. Nah, contohnya seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap suatu kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Nah, agar dapat menguji dugaan tersebut, maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Jadi harus terwakili setiap kategori-kategori. Ini prosedur dari proportional stratified random sampling. Jadi dia terstrata namun jumlahnya harus proporsional. Itu inti dari proportional stratified random sampling ya. Jadi prosedurnya yang pertama yaitu siapkan sampling frame, yaitu daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Kemudian bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki. Jadi kita bagi populasi tersebut berdasarkan strata yang kita kehendaki. Misalkan yang tadi ada manajer atas, manajer sedang, manajer tingkat bawah, jadi terbagi. Kemudian kita menentukan jumlah sampel dalam setiap strata, lalu pilih sampel dari setiap strata secara acak. Jadi pengambilan sampelnya itu tetap secara acak dari setiap strata ya. Oke, ini contoh konkretnya ya. Oke, ini ada satu penelitian di mana anggota populasinya ini ada 400 orang dan dibutuhkan sampel sejumlah 50 ya. Nah, maksud dari proporsional di sini, nah ini ya. Jadi di stratanya berdasarkan tingkat pendidikan, ada yang SD, SMP, SMU, sarjana. Nah, ini populasinya sudah didata, jumlah totalnya adalah 400. Nah, di sini kita lihat presentase dari jumlah populasi di tiap strata. Jadi misalkan SD ini kan ada 150 ini berapa persen dari 400? Nah, kita peroleh 37,5%. Kemudian 125 ini berapa persen dari 400? Kita dapat 31,25%. Kemudian SMU ada 75, itu 18,75% dari 400. Lalu terakhir sarjana ada 12,5% dari 400. Nah, ini total presentasinya adalah 100%. Nah, di sini bagaimana cara kita mengambil sampel sebanyak 50? Nah, ini untuk proporsional, jadi presentasenya ini menentukan jumlah sampel. Jadi misalkan 37,5% pada SD, jadi 37,5% dikali 50, berarti jumlah sampel pada tingkat SD itu adalah 19 ya. Kemudian pada SMP di sini proporsinya ada 31,25%. Maka 31,25% dari 50 sampel itu jumlahnya adalah 16. Selanjutnya SMU ada 18,75%, itu berpengaruh dalam pengambilan sampel, dikalikan 50 hasilnya 9. Kemudian sarjana proporsinya di sini adalah 12,5%, maka pada saat pengambilan sampel
50 sampel yang diinginkan, 12,5%-nya adalah sarjana, jadi 12,5% dikali 50 itu hasilnya 6 ya. Ini maka total keseluruhan sampel ini adalah 50. Jadi jumlah sampelnya ini proporsional berdasarkan jumlah presentasi tiap strata pada populasi. Jadi tidak serta-merta 5 karena ada 4 strata dibagi 4, tidak ya. Tapi kita menghitungnya secara proporsional. Itu maksud dari proportional certified random sampling. Oke, kebalikan dari proporsional tadi, ini ada disproportional stratified random sampling. Jadi ini adalah teknik sampling di mana populasi berstrata tapi kurang proporsional. Nah, ini contohnya. Jumlah guru di kecamatan Ngalian memiliki 1 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 178 orang lulusan S1, 156 lulusan diploma. Nah, untuk disproporsional ini kan dia tidak proporsional, maka pengambilan sampel untuk S3 sebanyak 1 orang diambil semua, S2 sebanyak 4 orang, S1 dan diploma yang diambil secara proporsional. Jadi dia kurang proporsional ya. Tidak seperti tadi. Nah, ini contoh perbandingan antara stratified yang proporsional dan tidak proporsional. Nah, ini yang proporsional ya. Ini ada 3 strata, low, mid, dengan high, dengan jumlah populasinya adalah 1000. Nah, kalau untuk yang proporsional kita perhatikan presentasi populasi tiap strata. Tiap strata ini terhadap populasi. Di sini ada 700 dari 1000, itu artinya 70% ya. 70% itu diambil dari low. Jadi kalau misalkan yang dibutuhkan adalah 100 sampel, kalau 70%-nya berarti 70. Nah, 200 ini proporsinya terhadap presentasinya di 1000 ini adalah 20%. Nah, kalau misalkan diambil 100 sampel berarti 20% dikali 100 itu dapat 20. Sedangkan yang terakhir yang strata yang ketiga yaitu high, di sini 100, itu dia presentasinya adalah 10% dari 1000, maka untuk penentuan jumlah sampelnya berarti 10% dikali 100 ya, jumlah sampel dapat 10. Nah, ini dapat total sampelnya adalah 100. Nah, berbeda halnya untuk disproportional stratified sampling. Ini sama, data yang sama kayak tadi, ada 3 strata, kemudian jumlah populasinya sama. Nah, ini sampel yang terpilihnya yang berbeda. Kalau dia tidak proporsional, dibagi rata saja karena yang dibutuhkan adalah 100, maka dibagi 3 itu berarti dapat 33 untuk tiap strata, kecuali untuk yang strata pertama ya, karena 33 dikali 3 dapat 39, maka strata pertama karena jumlahnya lebih banyak, maka dilebihkan 1 menjadi 34 agar jumlah sampelnya genap menjadi 100 sampel. Seperti itu ya perbedaan antara yang proporsional dan disproporsional. Oke, selanjutnya contoh jenis probability sampling selanjutnya yaitu cluster sampling. Oke, jadi elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Nah, teknik cluster seringkali digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Oke, lanjut, masih tentang cluster. Jadi, cluster sampling ini digunakan jika objek yang akan diteliti sangat luas. Kemudian populasi biasanya dalam bentuk gugus atau kelompok-kelompok tertentu, cluster ya. Kemudian anggota gugus atau kelompok mungkin tidak homogen. Nah, ini contohnya, misalnya akan diambil populasi seluruh guru SD se-Provinsi Gorontalo. Nah, pengambilan sampelnya dengan cara membagi wilayah Provinsi Gorontalo ke dalam 6 wilayah kabupaten kota. Karena ada 6 wilayah kabupaten kota,
di Provinsi Gorontalo, jadi kita klaster. Ada yang klaster 1 misalkan Kota Gorontalo, klaster 2 Kabupaten Limboto, Kabupaten Gorontalo Utara, dan seterusnya kita bagi menjadi 6. Nah, kemudian dari masing-masing kabupaten kota diambil perwakilannya. Jadi kita ambil perwakilan dari masing-masing kabupaten kota secara acak sebagai perwakilan, sebagai sampel. Nah, kemudian jumlah sampel di tiap kabupaten kota itu juga diambil secara proporsional ya. Oke, ini contohnya. Nah, contoh ilustrasi dari cluster sampling. Jadi ini contohkan, misalkan ini Provinsi Gorontalo ya, terbagi menjadi 6 wilayah. Ada wilayah yang cukup besar di situ D, maka jumlah sampelnya juga dia akan lebih besar. Jadi dia tetap proporsional. Ada perwakilan di tiap-tiap wilayah, namun jumlah perwakilannya itu tetap proporsional dengan jumlah populasi di tiap cluster. Oke, selanjutnya yang keenam dari probability sampling ini ada namanya systematic sampling. Jadi setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval tiap n elemen dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5, 6, atau 10, atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Kemudian syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Jadi diperlukan daftar semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias atau kekeliruan. Nah, teknik sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut anggota sampel dapat diambil dari populasi homogen pada jenis interval waktu, ruang, dan urutan yang seragam. Ini adalah systematic random sampling. Kata kuncinya di situ adalah penentuan sampelnya ada jarak interval yang sama. Nah, ini contohnya. Jika ada 100 guru, maka dalam systematic sampling itu kita susun dulu gurunya dari nomor urut 1 sampai dengan 100. Nah, karena pengambilan sampelnya sistematik, maka bisa diatur, misalkan yang diambil itu yang dapat nomor genap saja sebagai sampel, atau yang urutan ganjil saja yang dijadikan sebagai sampel. Selain itu, systematic sampling ini juga merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Jadi ada rumusnya ya untuk penentuan interval. Jadi misalkan yang 100 guru itu kita susun dulu daftarnya ya, guru ke-1, ke-2, 3, seterusnya sampai yang ke-100. Nah, misalkan kita tentukan interval, misalkan interval yang diperoleh itu adalah 3. Nah, sampel yang pertama itu kita tentukan secara acak, bisa melalui undian. Misalkan angka 1 sampai 3 kita undi untuk menjadi sampel yang pertama. Misalkan yang naik itu sebagai sampel yang pertama adalah 1. Nah, sampel selanjutnya setelah 1 itu jaraknya 3, jadi 2, 3, 4. Ini sebagai sampel yang kedua. Kemudian 4 ke sampel berikutnya itu jaraknya 3, jadi 4, 5, 6, 7. Jadi guru yang ada di daftar nomor urut ke-7 juga sebagai sampel. Kemudian yang selanjutnya sebagai sampel, misalkan yang nomor setelah 7 itu kita lalui lagi 3 interval, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi jarak intervalnya tetap ya. Ini untuk systematic random sampling. Jadi pengambilan sampelnya tidak seluruhnya yang diacak itu hanya yang pertama saja, yang seterusnya itu berdasarkan interval yang telah ditetapkan. Oke, jadi itu tadi ada 6 jenis probability sampling. Selanjutnya kita akan membahas tentang non-probability sampling. Jadi kita ulangi kembali. Jadi non-probability sampling ini, non artinya tidak, probability artinya peluang, sampling jadi intinya dalam non-probability sampling ini setiap elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ini ya.
Setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dalam hal ini waktu adalah yang utama. Nah, non-probability sampling ini ada 5 jenis. Yang pertama ada accidental, kebetulan. Kemudian purposive sampling, purposive itu artinya bertujuan. Kemudian kuota sampling, kuota jatah, total sampling atau sampel jenuh. Kemudian snowball bola salju sampling ya. Ini akan kita bahas satu persatu perbedaannya seperti apa. Oke, yang pertama sampling kuota. Jadi ini yang non-probability sampling ya, sampling kuota. Jadi teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalkan pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas. Jadi dipilihnya secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, pengambilan sampelnya ini akan berhenti jika kuota sampelnya sudah terpenuhi, yaitu sebanyak 100 guru. Jadi sampling kuota ini merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian atau pengambilan data belum dianggap selesai. Oke, lanjut yang kedua, sampling accidental. Oke, accidental artinya kebetulan ya. Ini accidental ini artinya kebetulan. Jadi teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas. Jadi artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel. Jadi spontanitas secara kebetulan. Ya. Contohnya, peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan. Nah, untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Jadi ya secara kebetulan saja, tidak berdasarkan pertimbangan apapun, apakah mahasiswa itu dari jurusan atau fakultas apa, semester berapa, tidak. Jadi siapa saja yang ditemui oleh peneliti secara kebetulan, nah itu yang dijadikan sebagai sampel jika bersedia ya. Itu maksudnya dari sampling accidental. Oke, kemudian yang ketiga, sampling purposive. Purposive ini artinya tujuan. Jadi teknik sampling yang ada tujuannya. Jadi ini adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus. Studi kasus itu kan biasanya fokus pada spesifik terhadap kasus-kasus tertentu. Nah, yang dimana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis. Nah, misalkan peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif, bisa dari guru atau wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Jadi memang sampelnya itu orang-orang yang bisa mewakili yang relevan di bidang pembelajaran ya. Jadi ada tujuannya. Ya, misalkan kita ingin meneliti tentang tingkat pendapatan nelayan, tidak mungkin kita mengambil sampelnya itu pada orang-orang yang ada di perkotaan, di wilayah perkotaan yang notabene tidak bekerja sebagai nelayan. Jadi ada tujuannya. Oke. Ini masih lanjutan dari sampling purposive. Jadi pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian yang kedua, memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Misalkan ini ya contohnya penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap salah satu peraturan pemerintah mengenai RUU Kesehatan. Ini sudah spesifik ke bidang kesehatan, maka yang dijadikan sampel pada penelitian ini harus spesifik juga mahasiswa yang dari perguruan tinggi yang ada
background atau pilihan ilmu bidang kesehatan. Jadi tidak semua perguruan tinggi kita batasi pada bidang perguruan tinggi atau universitas yang memiliki program studi atau setidaknya fakultas pada bidang ilmu kesehatan. Ini ya contohnya tentang sampling progresif. Oke, yang selanjutnya sampling jenuh. Sampling jenuh ini artinya seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Namun teknik sampling jika semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Namun hal ini dilakukan hanya jika jumlah populasi kurang dari 30. Jadi kalau kurang dari 30 kita bisa menggunakan sampling jenuh. Jadi semua anggota populasi itu dijadikan sebagai sampel. Nah, misalkan ini jika terdapat 28 orang, ini artinya kurang dari 30 ya, yang terseleksi sebagai peserta seleksi pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 orang, sehingga semua populasi dapat dijadikan sebagai sampel ya. Ini adalah contoh yang jenis yang keempat dari non-probability sampling, sampling jenuh. Oke, kemudian yang terakhir snowball sampling ya. Snowball ini salju, bal bola, jadi bola salju ya. Ini teknik sampling yang semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk menjadi sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Jadi snowball sampling ini bola salju itu semakin bergerak ya, di salju itu kan akan semakin besar ukurannya, itu makanya disebut dengan snowball sampling. Nah, ini misalkan contohnya ya. Jadi misalkan sampel pertama yang kita pilih itu adalah si A. Kemudian si A ini memilih lagi dua temannya untuk dijadikan sebagai sampling, yaitu B dan C. Seterusnya B dan C ini memilih lagi 2 atau 3 temannya sebagai sampling. Misalkan B memilih D, E, F, kemudian C memilih orang G, H, I, kemudian seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi semakin awalnya bermula berjumlah sedikit, sampelnya lama-lama anggota sampelnya menjadi semakin banyak. Ini adalah contoh jenis-jenis dari non-probability sampling. Oke, saya rasa sekian untuk penjelasan terkait teknik pengumpulan data dan teknik sampling dalam statistika. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada yang salah dan kurang. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.